lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan ya. Indonesia yang memiliki penduduk 280 juta yang mana akan menjadi sebuah negara yang harus dikelola secara baik dan benar terkait dengan kesehatannya, dan itu saya yakin betul bahwa Prabowo sebagai pelanjut Presiden Jokowi adalah pilihan yang paling tepat. jadi orang, jangan kalian hianati rakyatmu, jangan jadi koruptor, jangan jadi antek asing. Kita mau anak-anak kita hidup dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan YouTuber dimanapun Anda berada. Kali ini Opini Gino Television Indonesia menyajikan seputar bagaimana Prabowo akan memimpin negeri ini dan bagaimana pula Dr. Zamri menanggapi. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi. Sosok Dr. Zamri yang begitu piawai mengamati derap langkah Prabowo hingga lahirnya Prabowo menjadi idolanya dan menjadikannya sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kesehatan perorangan maupun kesehatan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, sebagaimana pola pikir dan pandangan Pak Dokter kemarin tentang arah kebijakan Prabowo, dan menurut Bapak di tangan Prabowo lah Indonesia akan maju. Saya sebetulnya ingin bicara jauh tentang arah kebijakan Prabowo dalam pandangan Bapak ya, tetapi saya mendahului dengan tentang dunia kesehatan itu bukanlah dunia kaleng-kaleng. Suksesnya bangsa ini kan dari dunia kesehatan. Mohon tanggapan Bapak tentang hal itu. Iya, baik. Artinya tidak lanjut yang pembicaraan sebelumnya. Iya, saya pikir dunia ini bisa maju dan berkembang, termasuk SDM-nya. Pak Dok, mohon izin Pak Dok. Ya. Bisa enggak saya minta 2 menit? Bisa ya? Begini Pak Dok, kesibukan Bapak sesungguhnya melayani pasien itu sampai jam berapa ini Pak Dok? Iya, sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Jika hal biasa? Ya. Jika hal biasa? Ya. Misalnya ada tindakan atau operasi? Ya, kalau sampai operasi biasa jam 2 malam. Oh iya. Mohon izin Pak Dokter, Bapak ini kan sudah sedikit banyaknya cukup banyak berbicara tentang arah kebijakan Prabowo sebagai presiden di Oktober 20 Oktober mendatang. Bapak kenal tentang Pak Prabowo atau Mas Bowo itu dari siapa Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya mengenal Mas Bowo ini secara tidak sengaja ketemu almarhum Kapten Ilham. Beliau itu adalah Kapten Ilham yang dari Kopassus. Iya, dari Kopassus. Yang terakhir kan pangkatnya jabatan beliau kan pasti Interkodim tahun 1413. Ya. Jadi saya mengenal beliau waktu itu saya masih menjadi direktur rumah sakit tahun 2013.
saya ketemu di sebuah rumah di Kraton dan memperkenalkan diri sebagai Mas Ilham. Beliau waktu itu sudah pensiun dari ABRI. Ngobrol bahwa saya adalah orang yang sering bersama Prabowo, sering sama Mas Bo. Ya. Saya bilang dari mana? Oh, saya katanya saya bertugas sama-sama di Timur Timur, anak buahnya beliau, dan setahu saya. Oh ya, maksud Bapak Timur Timur yang sekarang jadi Timur Leste itu, Pak? Iya, betul, Timur Leste. Jadi Kapten Ilham ini menceritakan tentang kehebatnya Prabowo di saat masa perang maupun pada saat tidak di Timur. Artinya di saat operasi. Di sana saya kenal nama Prabowo, dan secara nasional kan Prabowo terkenal karena termasuk perhatian terhadap prajurit. Iya, di situ dia menceritakan mengenai kepiawaian dia sebagai pemimpin pasukan, kepiawaian dia dalam menjaga anak buah, dan memang dia selalu mau berkorban. Ketelitian Dr. Zamri memang bukanlah ketelitian biasa. Amatannya terhadap Prabowo hingga menjadikannya sebagai idolanya dan menjadi pilihannya di pemilihan presiden periode 2024-2029 ini tak tanggung-tanggung. Karena itu, saudara, ikuti terus apa yang akan dipaparkan oleh Dr. Zamri atau dokter spesialis ini. Mari kita ikuti. Ini memerlukan sebuah grand design yang besar. Ya, betul, grand design yang besar itu ke depan akan berada di tangan Prabowo. Ya. Indonesia yang memiliki penduduk 280 juta yang mana akan menjadi sebuah negara yang harus dikelola secara baik dan benar terkait dengan kesehatannya, dan itu saya yakin betul bahwa Prabowo sebagai pelanjut Presiden Jokowi adalah pilihan yang paling tepat rakyat Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Prabowo, dan apa yang diperoleh dari apa yang dilaksanakan. Artinya intinya bangsa ini melanjutkan program-program Pak Jokowi ini sangat tepat, begitu Pak ya? Sangat tepat. Ya. Sebab kenapa? Masyarakat Indonesia yang baru-baru memilih Prabowo sangat nyata, dari rakyat paling bawah sampai rakyat di middle dan atas itu menentukan suaranya sampai 96 juta suara. Iya, tapi kan saya mau begini Pak, Prabowo itu ternyata penyelamat bangsa. Artinya di tengah-tengah bangsa ini diserang dan munculnya wabah COVID-19, satu-satunya pejabat dalam negeri ini, dan Bapak juga katakan bersyukur Pak Mas Bowo itu ada di tengah-tengah kita. Dan bagaimana jika dia di luar? Dan Mas Bowo pula yang langsung berangkat ke China dan mengirim pesawat TNI untuk mengambil bantuan alat-alat kesehatan atau alkes ya kepada ini. Jadi ini yang mau saya gali sama Bapak, karena kalangan rival-rival dari Prabowo ini kan mengatakan bahwa Prabowo ini menang gara-gara bansos. Dan ternyata di kalangan dokter dan dunia kesehatan di Indonesia itu diam-diam telah mengabarkan bahwa tanpa Prabowo kita mungkin akan bisa ribuan atau jutaan yang meninggal akibat COVID-19. Jadi mohon Bapak kabarkan sedikit lagi atau memberikan menguaknya sedikit lah. Artinya Bapak jangan kuak semuanya karena ini mungkin bagian dari rahasia negara. Tapi yang saya ingin katakan bahwa Prabowo itu betul-betul diketahui oleh kalangan dokter-dokter bahwa tanpa Prabowo kita banyak sekali yang terkapar, bahkan mungkin dokter-dokter juga ikut korban di COVID-19 pada saat itu. Ya. Mohon jawaban Bapak.
Ya, saya kira di awal-awal masuknya COVID. Dr. Zamri dalam penjelasannya mengingat pada saat musibah COVID-19 itu, jika saja Prabowo tidak masuk kabinet Jokowi, maka negeri ini dipastikan akan menimbulkan korban banyak. Bersyukur Prabowo ada. Alkisah saudara, dengan gerak cepat Prabowo sehingga bisa menghadirkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk Indonesia. Jadi sejak awal serangan COVID-19 itu menghantam Indonesia, saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian kita tidak berada dengan Prabowo. Arti tanpa Prabowo ya? Ya, karena pada saat itu secara teori kita mengerti tentang. Iya, karena begini Pak, maksud saya pada saat itu seluruh dokter atau para ahli kesehatan atau ahli medis kan dalam kondisi panik. Ya. Mau kemana? Sementara satu dunia orang tahu bahwa COVID-19 itu tidak punya obat. Diam-diam, sebagaimana yang Bapak ungkapkan dan dalam dunia kesehatan atau para dokter-dokter ahli seperti Bapak, diam-diam Prabowo melakukan upaya juga untuk mengotak sesama menteri pertahanan, dan akibatnya pada saat itu pesawat yang pada lockdown semua, tiba-tiba pesawat Indonesia itu diterbangkan ke China untuk mengambil akses atau obat-obatan di China. Itu pandangan Bapak itu seperti apa tentang Prabowo ini? Apakah 90 juta pemilihnya Prabowo ini mengetahui semua itu, atau mereka saling mengabarkan karena di media juga itu barang kan sepi? Ya, jadi sebenarnya kalau pandangan saya terkait dengan COVID itu tanpa kehadiran Prabowo nyata bahwa kita kesulitan sekali, khususnya masalah kesehatannya. Dan korban akan banyak berjatuhan. Sebab kenapa? Alat, vaksin, masker, dan seluruh atribut terkait bagaimana mencegah terjadinya perkembangan virus COVID-19 ini, itu hanya bisa dilindungi dengan pelindung khusus. Nah, itu Indonesia tidak miliki. Nah, oleh karena itu peran Prabowo pada saat menghantam COVID ini, beliau dengan sigap menggerakkan seluruh kekuatannya, baik uang pribadi maupun kemampuannya, menghubungi koleganya di China, dan kemudian itu mendatangkan seluruh alat-alat yang dibutuhkan Indonesia, dan termasuk masker, termasuk baju pelindung, sehingga kita mampu mengatasinya. Dan ini bagian dari yang sudah didesain oleh Yang Maha Kuasa, bahwa kehadiran Prabowo di masa yang akan ini akan menjadi pelanjut daripada Bapak Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan kemampuan dan analisa daripada Prabowo di masa yang akan ini akan menjadi pelanjut daripada Bapak Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan kemampuan dan analisa daripada Prabowo terkait dengan kesehatan ini, ini adalah manusia yang memiliki kemampuan berlebihan, kemampuan yang lebih. Karena saya katakan kemampuan lebih, beliau adalah, artinya beliau bukan hanya memiliki indera kelima, tapi ada indera lainnya yang mungkin bisa jadi indera ketujuh ya. Jadi kalau menurut saya bukan soal indera kelima atau ketujuh, tapi mereka beliau ini memiliki kemampuan berpikir cepat, karena mungkin beliau sudah. Zamri juga mengingatkan dikala COVID-19 melanda bumi persada Ibu Pertiwi ini, bersyukur Prabowo ada, dan Prabowo adalah penyelamat bangsa ini. Dan dia dengan sigap melakukan tindakan. Dari situlah Jokowi menaruh simpatik
yang paling dalam kepada Prabowo. Dan dari situ pula lah ditetapkan bahwa memiliki kemampuan berlebihan. ada indera lainnya yang mungkin bisa jadi indera ketujuh ya. Jadi kalau menurut saya bukan soal indera kelima atau ketujuh, tapi beliau ini memiliki kemampuan berpikir cepat. Karena mungkin beliau sudah terbiasa di pasukan, Ya. bagaimana mengantisipasi serangan musuh dalam perang, sehingga dia sudah terbiasa dengan pola itu. Maka kemudian beliau berpikir bahwa dengan serangan virus ini juga harusnya Dan beliau juga sendiri meresponnya secara cepat. sempat membuat statement bahwa ini lagi perang biologi, Ya, senjata biologi. jadi kecepatan memproses mengantisipasi itu dimiliki Prabowo karena beliau memang sudah terbiasa terjun di medan perang untuk mengatasi segala kondisi kritis yang dihadapi oleh beliau. Iya. Oh ya, saya tidak ingin kembali ke situ. Saya hanya ingin melihat, saya butuh pandangan Bapak tentang di tangan Prabowo yang sebentar lagi akan dilantik pada 20 Oktober mendatang itu, pandangan Bapak terhadap dunia kesehatan. Kan ini wilayah Bapak sebagai dunia kesehatan. Artinya kalau kita lihat jasanya Prabowo dan menyelamatkan sejumlah ratusan juta penduduk Indonesia akibat kita dengan mudah terlewati wabah COVID-19 itu, menurut pandangan Bapak ketika beliau menjadi presiden dan dilantik di dunia kesehatan seperti apa kira-kira? Karena di statement Bapak sebelumnya kan Bapak sudah katakan bahwa Prabowo dia juga membangun salah satu rumah sakit di Jakarta. Ya, di Jakarta yang nyaris sama dengan bintang 5. Ya, mohon pandangan Bapak tentang itu. Ya, pertama banyak orang yang belum tahu, belum paham bahwa Prabowo ini perhatian terhadap kesehatan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya kesehatan, termasuk di sains. Nah, terkait kesehatan, kita dikagetkan dengan kemunculan sebuah rumah sakit besar yang lengkap di Jakarta yang dibangun oleh Menhan. Itu adalah rumah sakit yang termegah saat ini di Indonesia. Dan kemudian kita juga dikagetkan dengan gerakan beliau mendirikan fakultas kedokteran yang mencetak dokter-dokter terbaik di fakultas kedokteran Menhan. Ya, di Universitas Pertahanan makanya. Iya, pertahanan. Dan itu gratis loh itu semuanya. Bahkan orang-orang yang tercerdas dari situ maka akan dikirim ke luar negeri. Artinya makin jelas bahwa kepedulian Prabowo terhadap anak bangsa ini sangat luar biasa, karena Bapak tadi kan katakan bahwa dunia itu atau di mana bangsa itu didahului adalah dunia kesehatan. Anda kalau kita udah sehat, berarti apapun kita bisa lakukan. Mungkin itu yang Bapak maksud. Ya, betul. Ya, jadi karena beliau paham betul bahwa kesehatan ini sangat penting bagi bangsa ini, maka apa yang hari ini beliau lakukan dan akan dia lakukan segera nanti setelah beliau dilantik sebagai presiden, maka dunia kesehatan itu akan sangat-sangat maju. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam grand design beliau adalah bagaimana mendirikan sebuah rumah sakit besar bertaraf internasional di semua daerah. Ya. Bagaimana beliau kemudian mendirikan fakultas kedokteran di beberapa daerah di kawasan timur dan sekitarnya. Artinya apa? Ya, bahkan beliau kan katakan 140.000 ya. Ya. Artinya apa? Kekurangan dokter di tanah air ke depan itu akan sangat cepat diatasi, sangat maju. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam grand design beliau adalah bagaimana mendirikan sebuah rumah sakit besar bertaraf internasional di semua daerah. Ya. Bagaimana beliau kemudian mendirikan fakultas kedokteran di beberapa daerah di kawasan timur dan sekitarnya. Artinya apa? Ya, bahkan beliau kan katakan 140.000 ya. Ya.
Artinya apa? Kekurangan dokter di tanah air ke depan itu akan sangat cepat diatasi karena grand desainnya yang begitu besar. Dr. Zambrit juga menjelaskan tentang grand design dunia kesehatan di negara kesehatan Republik Indonesia. Dan itu menurutnya tidaklah sulit. Itu mudah karena pengetahuan tentang dunia kesehatan juga dimiliki oleh Presiden Prabowo. Hal inilah merupakan sinkronisasi yang mantap. Tapi saya titip, kalau nanti kalian jadi orang, jangan kalian hianati rakyatmu. Jangan kalian lupa. Jangan kalian lupa orang tuamu. Jangan jadi koruptor. Jangan jadi antek asing. Saya titip, nanti 26 tahun yang lagi saya tidak tahu saya berada di mana. Mudah-mudahan saya masih bisa lihat kalian. Kalaupun tidak dari dunia yang ini, saya akan ngintip dari dunia yang lain. Kalau kalian jadi koruptor, saya akan kembali, saya cari kalian. Betul? Malam-malam saya cari kalian. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Demikianlah wawancara eksklusif dengan Dr. Haji Zambri dan sekaligus mengabarkan bagaimana suksesnya Prabowo ke depan. Saya, Gino Samsudin Mirsab, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil and we say to you, thank you. Thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke NT sana. Kita pakai sendiri. Terima kasih. Terima kasih, lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Ekonomi makro terjaga. Pertumbuhan kita salah satu tertinggi di dunia sekarang. Dan saya yakin akan bisa lebih tinggi lagi. Inflasi kita sekarang rendah. Kita harus hati-hati.